bagaimana kita kemudian sebagai orang tua mungkin, atau di sini juga ada mungkin orang-orang muda gitu ya, bahwa generasi saat ini itu memang harus kita colek-colek begitu ya, untuk kemudian dia juga makin mendekat dengan kegiatan yang kita bicara tentang, saya nggak tahu ya istilahnya apakah spiritual atau religius gitu ya. Tapi sejujurnya saya pun juga punya sedikit masalah dengan anak-anak saya, karena pada saat pandemi kita terbiasa dengan gereja online, itu membuat kita jadi sekarang udah bisa offline aja masih maunya online gitu ya. Tapi sekarang puji Tuhan, anak itu kan bukan pendengar yang baik, tapi dia kan peniru yang ulung. Maka saya bilang sama suami, walaupun anak-anak kita udah dewasa, kita juga harus mencontohkan agar mereka mau datang lagi ke gereja untuk ikut misa gitu ya. Dan itu yang rupanya memang perlu untuk diperhatikan oleh orang tua, bahwa anak-anak kita juga mesti dibawa untuk bisa lebih dekat dengan sabda Tuhan. Jadi yang tadinya saya mencari bahan materi, bagaimana ya cara memperkenalkan kitab suci sebagai life manual, pedoman hidup orang Kristen kepada generasi muda Gen Z, bagaimana caranya? Lalu saya pikir ini PR juga ya, bagaimana memperkenalkan spiritualitas, bukan hanya religiositas bagi Gen Z. Lalu akhirnya saya coba kaitkan, karena ini latihan kepemimpinan, saya mencoba mengaitkan kitab suci sebagai sumber referensi utama dari kepemimpinan. Saya katakan pada mereka, kalau kalian ingin tahu apa prinsip-prinsip dasar kepemimpinan menurut agamamu, baca kitab suci. Karena di situ sebetulnya Yesus sudah memberikan pedoman-pedoman bagaimana selayaknya seorang pemimpin dalam kerangka agama Katolik. Antara lain, pemimpin itu sebetulnya seorang pelayan, seorang hamba. Bahkan buktinya PNS kan sebetulnya abdi negara, pelayan masyarakat, dan sebagainya. Inti pesannya mengingatkan saya pada kata-kata Santo Carlo Acutis, seorang remaja yang pada usia sangat muda sudah mencapai kesempurnaan kesucian. Setiap orang dilahirkan sebagai pribadi autentik. Jadi kita semua nih sebenarnya autentik. Tetapi banyak yang mati, banyak yang meninggal sebagai fotokopi. Orang itu dipengaruhi oleh kesombongan, egoisme, kepentingan finansial, kekuasaan, dan itu sangat manusiawi banget. Sejak zaman perjanjian lama, kalau kita mau memakai buku kitab suci sebagai acuan, atau kalau kita mau memakai acuan sejarah, sudah sejak zaman kapan kan perang itu ada. Dan saya kok semakin yakin perang itu karena ego manusiawi. Ego manusiawi sangat kuat. Nah, Tuhan ada di mana? Saya kok yakin Tuhan ada di orang-orang yang bergerak untuk mendamaikan peperangan, merawat yang terluka, mengirim bantuan untuk orang yang terisolasi. Menurut saya Tuhan di sana bergeraknya. Karena orang overthinking. Kita gampang lihat orang lain kan, kalau lihat overthinking kan gampang menilai. Ternyata diri kita juga suka overthinking. Padahal di dalam doa Bapa kami kita selalu berdoa, berilah kami rezeki pada hari ini, bukan hari esok dan hari 10 tahun lagi. Jadi karena memang kita seringkali overthinking. Menjadi otentik itu kemudian memang menjadi, saya pengen bilang itu menjadi PR kita.
Karena di sanalah sebetulnya bagaimana kita membangun diri kita yang sesungguhnya akhirnya bukan cuma buat kita tapi juga untuk generasi yang selanjutnya. Ini penting sekali untuk kita, istilah Kak Jin itu menjadi ori, menjadi otentik, menjadi orinya diri kita. Jangan jadi KW biarpun itu premium, jadilah otentik.